Proteksionisme diprediksi akan menjadi ancaman bagi perdagangan bebas. Lantas, langkah apa yang harus dilakukan Indonesia demi menjaga ekonomi domestik? Kita akan langsung bahasnya bersama dengan staf khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin, serta Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia Handito Juwono. Pak Handito, selamat malam. Selamat malam, Mas. Pak Wijayanto, selamat malam. Selamat malam. Saya mungkin pertama ke Pak Wijayanto dulu. Pak Wijayanto, sepakat nggak dengan paket berita yang kita tampilkan tadi? Proteksionisme itu saat ini di ekonomi global itu menguat. Sepakat nggak? Apalagi nanti Donald Trump akan terpilih, segera akan melakukan pidato dalam inaugurasi nanti pada saat besok ya kurang lebih ya? Bagaimana? Ya, jadi kalau kita lihat faktanya memang proteksionisme itu menguat. Tadi disampaikan ada Brexit, kemudian di sisi lain dunia gitu ya. Trump juga menyiapkan berbagai kebijakan yang cenderung memprotek negerinya. Jadi memang kita harus bersiap bahwa dalam beberapa tahun ke depan ini kondisi akan tidak terlalu mengembirakan. Kita harus ingat selama 7 tahun terakhir ini sebenarnya perdagangan global itu mengalami stagnasi, tidak ada pertumbuhan. Bahkan apa yang terjadi tahun 2016 bisa dikatakan yang terburuk dalam 7 tahun terakhir. Karena perdagangan global dalam hal nilai itu justru turun. Itu. Nah, dengan terpilihnya Donald Trump, apakah kebijakannya akan dieksekusi 100% atau 50% atau hanya retorika, itu berdampak. Ketika presiden sepowerful Donald Trump, presiden Amerika, mengeluarkan berbagai retorika, itu sudah mengganggu trust, kepercayaan para pelaku ekonomi. Oke, baik. Saya ke Pak Handito. Pak Handito, kalau menurut Anda sendiri, kebijakan Trump itu akan nanti betul-betul dilakukan 100% seperti yang diomongkan proteksionisme atau justru ini cuma retorika? Kalau tanyanya 100% menurut saya pasti enggak. Ya, karena pasti ada komponen kampanye untuk pemilu yang lalu, sehingga ketika diterapkan rasanya menurut saya sih pasti nggak mungkin 100%. Yang kedua juga jangan lupa Amerika itu kan nggak cuma Presiden Trump saja. Amerika itu juga adalah sebuah bangun negara yang pengusahanya kuat, industrinya kuat kan gitu. Mereka nggak bisa dibilang, kita proteksi, mereka nggak mau juga. Wah, hidup dari mana kan gitu. Dan mereka sudah berpuluh-puluh tahun terbiasa menjadi pelopor perdagangan bebas kan gitu ya. Jadi kalau dalam pandangan saya sebagai sebuah jargon politik, iyalah Trump melakukan itu dan sudah benar, dia sudah menang kan begitu. Tetapi dalam realitanya menurut saya Amerika tetap saja adalah negara dengan rezim perdagangan bebas. Kalau memang betul diterapkan proteksionisme itu akan berefek buruk juga buat Amerika begitu kurang lebih. Kalau diterapkan ya di satu sisi kan ingin mengurangi defisit perdagangannya. Di situ dia dapat manfaat. Tetapi di sisi yang lain kan kesempatan untuk masuk ke pasar dunia juga berkurang. Nah, ini tergantung sebenarnya, kan tergantung banyak hal. Satu tergantung kepada pasar dunianya sendiri. Tadi Pak Wijayanto mengatakan kalau pasar dunianya stagnan, bisa jadi yang dilakukan ini memberi manfaat yang lebih positif kan gitu. Tapi kan kita manusia yang harus positif ini, yang harus berharap bahwa ekonomi dunia akan naik. Oke, baik. Saya kembali kepada Pak Wijayanto. Pak Wijayanto, meskipun kita belum bisa mengukur ya nanti kira-kira Trump ini akankah 100%, 50%, seberapa besar kemudian diterapkan, tapi kalau memang betul dia terapkan proteksionisme itu, seberapa besar kemudian itu akan mengubah peta perdagangan global? Saya pikir ini lebih membuat ekspektasi kita bahwa recovery ini akan terjadi di tahun 2017, kemudian semakin cepat di tahun 2018 harus direvisi. Mungkin akan lebih lama lagi situasi ini terjadi. Tetapi begini, sebagai negara, barangkali Indonesia sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir gitu ya, karena ekspor itu mewakili 25% GDP kita gitu. Kita tidak perlu khawatir Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan lain sebagainya. Jadi begitu. Meskipun ekspor kita ke Amerika sebetulnya cukup tinggi ya? Relatif tinggi, tinggi. Bagaimana dengan Tiongkok nih, Pak Wijayanto? Kita tahu bahwa Presiden Xi Jinping pun akhirnya datang juga ke Davos, Swiss. Padahal sepanjang sejarah tidak pernah didatangi Presiden Tiongkok ke sana. Dan di sana dalam pidatonya dia menyampaikan juga bahwa tampaknya dia tidak mendukung langkah Trump, sedikit menyindir begitu bahwa proteksionisme itu seperti mengunci diri dalam ruangan gelap. Iya. Nah, ini apakah berarti Tiongkok juga akan lebih membuka diri nanti pada kedepannya nanti? Jadi ini ada sesuatu yang unik ya. Biasanya Cina itu selalu datang sebagai pihak yang dianggap paling menutup diri begitu ya. Kemudian Amerika sebagai champion globalisasi. Nah, sekarang Xi Jinping datang sebagai
champion globalisasi, sementara bertukar peran dengan Amerika. Ini agak unik. Tapi ini menggambarkan bahwa memang China sedikit khawatir kalau Trump betul-betul mengeksekusi rencananya. Karena memang dia sangat tergantung kepada trade surplus dengan Amerika. Nah, memang begini, dampak dari kebijakan Amerika bagi Indonesia barangkali bukan langsung yang akan kita rasakan lebih besar, tapi yang tidak langsung melalui Cina misalnya. Karena bagaimanapun juga Cina itu mengalami trade surplus dengan Amerika, tapi dengan banyak negara di sekitarnya dia adalah generator ekonomi, begitu ya. Ketika Cina mulai khawatir, begitu ya, dampaknya akan ke sekelilingnya termasuk Indonesia. Oke, baik, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya, Pak Wijaya. Pemirsa Auto Ekonomi akan segera kembali.